Film bergenre dokumenter dengan judul Dirty Vote ramai menjadi perbincangan setelah diunggah sejak Minggu 11 Februari. Film ini merupakan dokumenter eksplanatori yang dibawakan oleh tiga ahli hukum tata negara, yakni Zainal Arifin Muchtar, Bivitri Susanti, dan Ferry Amsari. Ketiga ahli hukum ini menjelaskan setiap peristiwa secara rinci hingga penjelasan menurut perundang-undangan dari setiap tindakan kecurangan menuju pemilu 2024. Film ini diawali dengan cuplikan-cuplikan pernyataan Presiden Joko Widodo yang awalnya menyatakan anak-anaknya belum tertarik politik hingga deklarasi Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden yang mendampingi Prabowo Subianto dalam pemilu 2024. Sutradara film ini adalah Dandi Dwi Laksono. Ini merupakan film keempat yang disutradarainya mengambil momentum pemilu. Pada 2014, Dandi lewat rumah produksi Watchdog meluncurkan film ketujuh masa itu di mana kehadiran Jokowi dieluk-elukan sebagai sosok pembawa harapan baru. Pada 2017, Dandi menyutradarai Jakarta Unfair tak berapa lama menjelang Pilkada DKI Jakarta. 2 tahun kemudian, film Sexy Killers tembus 20 juta penonton di masa tenang pemilu 2019. Sexy Killers membongkar jaringan oligarki bercokol pada kedua pasangan calon yang berlaga saat itu, Jokowi Ma'ruf Amin versus Prabowo Hatta. Menurut Dandi, sang sutradara, Dirty Vote akan menjadi tontonan yang reflektif di masa tenang pemilu. Diharapkan 3 hari yang krusial menuju hari pemilihan, film ini akan mengedukasi publik serta banyak ruang dan forum diskusi yang digelar. Ferry Amsari adalah pria kelahiran Padang, Sumatera Barat pada 2 Oktober 1980. Ia merupakan lulusan S1 dan S2 Hukum Universitas Andalas. Tak hanya itu, ia juga merupakan lulusan William and Mary Law School, Amerika Serikat. Saat ini, Ferry tercatat sebagai dosen FH UNAN. Dikutip dari situs resmi UNAN, ia juga menjabat sebagai Direktur Pusat Studi Konstitusi FH UNAN. Ferry diketahui sudah bergabung dengan Pusako sejak Desember 2004. Pesan yang disampaikan oleh Ferry Amsari lewat film ini adalah esensi pemilu adalah rasa cinta tanah air. Menurutnya, membiarkan kecurangan merusak pemilu sama saja merusak bangsa ini. Yang kedua ada Bivitri Susanti yang lahir pada 5 Oktober 1974 yang berarti saat ini berusia 50 tahun. Perempuan yang akrab disapa Bibip ini merupakan lulusan Sarjana Hukum Universitas Indonesia tahun 1999. Setahun sebelum lulus dari UI, Bivitri bersama beberapa senior dan rekannya mendirikan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia. Bivitri lantas melanjutkan studinya di University of Warwick di Inggris dan lulus pada 2002. Dari Warwick, Bivitri menempuh pendidikan doktoral di University of Washington School of Law, Amerika Serikat. Selama ini, Bivitri dikenal sebagai dosen aktivis dan juga pakar hukum tata negara. Menurut Bivitri Susanti, film ini sebuah rekaman sejarah tentang rusaknya demokrasi negara ini pada suatu saat di mana kekuasaan disalahgunakan secara begitu terbuka oleh orang-orang yang dipilih melalui demokrasi itu sendiri. Kemudian yang ketiga ada Zainal Arifin Muchtar yang merupakan lulusan Sarjana Hukum Universitas Gadjah Mada, lahir di Makassar, Sulawesi Selatan pada 8 Desember 1978. Ia lulus dari UGM pada 2003. Setelahnya ia melanjutkan program magister di University of Northwestern Chicago, Amerika Serikat dan lulus pada 2006. 6 tahun setelahnya, Zainal meraih gelar doktor untuk ilmu hukum dari alma maternya UGM. Seperti Bivitri Susanti, Zainal juga dikenal sebagai aktivis dan pakar hukum tata negara selain menjadi dosen. Saat ini Zainal menjabat sebagai Ketua Departemen Hukum Tata Negara di FH UGM. Ia juga menjabat Wakil Ketua Komite Pengawas Perpajakan di Kementerian Keuangan untuk periode 2023-2026. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.